Pernahkah kamu merasa kehabisan kata-kata? Bingung harus berkata apa kepada seseorang yang sedang berada di ujung kehidupan? Ini adalah salah satu momen paling lembut dan rapuh yang akan kita hadapi dalam hidup. Dan sayangnya, sangat mudah untuk mengucapkan sesuatu yang justru membawa luka atau ketidaknyamanan. Di video ini, kita akan membahas 7 hal yang sebaiknya tidak pernah kamu katakan kepada seseorang yang sedang sekarat, didasarkan pada pengalaman nyata para perawat hospice yang telah menyaksikan langsung momen-momen penuh emosi ini. Setiap contoh di sini akan membantumu memahami bahwa kata-kata, meskipun dimaksudkan untuk menghibur, terkadang bisa menimbulkan luka. Dan kita akan pelajari apa yang sebaiknya dikatakan sebagai gantinya untuk benar-benar membawa ketenangan dan dukungan. Tonton sampai selesai, karena apa yang kamu pelajari di sini bisa mengubah cara kamu berbicara dalam momen-momen sulit seperti ini, dan bahkan bisa membantu kamu memberi ketenangan yang mendalam bagi seseorang yang sangat membutuhkannya. Dan jika kamu belum subscribe, kami sarankan untuk subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video lainnya. Dukunganmu sangat berarti bagi kami untuk terus membuat konten yang informatif dan menginspirasi. Sekarang, mari kita mulai. Nomor 1, mengatakan bahwa kamu tahu apa yang mereka rasakan. Salah satu hal yang sering dibagikan para perawat hospice adalah betapa menyakitkannya bagi seseorang yang sedang sekarat untuk mendengar kalimat, "Aku tahu apa yang kamu rasakan." Kenyataannya adalah, tidak ada seorang pun, bahkan yang pernah mengalami sakit berat, yang benar-benar bisa memahami apa yang dirasakan orang lain di hari-hari terakhirnya. Setiap perjalanan itu sangat pribadi, dibentuk oleh kenangan seumur hidup, harapan, dan ketakutan tersembunyi. Saat kita mengatakan, "Aku mengerti," kita mungkin bermaksud memberi kenyamanan. Tapi bisa jadi itu justru terasa seperti kita mengabaikan kedalaman dan keunikan perjalanan hidup mereka. Saya teringat seorang pria bernama Charles, 82 tahun. Ia pernah berkata bahwa yang paling menyakitkan bukanlah penyakitnya, tapi saat orang-orang menganggap mereka tahu isi hatinya, padahal tak pernah bertanya. Yang paling ia dambakan hanyalah seseorang yang mau duduk diam di sampingnya, mendengarkan, tanpa mencoba menjelaskan atau memperbaiki apapun. Kalimat sederhana seperti, "Aku tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya, tapi aku ada di sini." Memberi mereka hadiah yang jauh lebih bermakna, penghormatan pada perjalanan unik mereka. Nomor 2, menyuruh mereka tetap positif atau terus berjuang. Kalimat seperti, "Tetap semangat," atau, "Kamu harus terus berjuang," seringkali terdengar oleh para perawat hospice. Meskipun maksudnya baik, kalimat ini bisa terasa seperti beban. Seakan-akan, nilai seseorang di akhir hidupnya tergantung dari seberapa kuat mereka bisa tersenyum atau melawan, padahal mereka mungkin sudah tahu bahwa tubuh mereka tidak sanggup lagi. Hari-hari terakhir bukanlah kompetisi untuk dimenangkan. Ini adalah masa untuk kejujuran, kedamaian, dan penerimaan. Saya teringat tetangga saya, Helen, 79 tahun, yang berkata bahwa setiap kali orang berkata, "Kamu pasti bisa sembuh," dia merasa makin kesepian, seolah tak ada yang melihat betapa lelahnya dia. Justru yang menguatkannya adalah kalimat seperti, "Aku di sini, apapun yang terjadi." Itulah yang membuatnya merasa damai, bukan dorongan untuk berjuang, tapi izin untuk beristirahat. Jika kamu masih menonton dan merasa video ini bermanfaat, silakan tulis nomor 2 di komentar untuk menunjukkan bahwa kamu masih bersama kami. Nomor 3, mengatakan bahwa semua ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Kalimat seperti, "Ini semua bagian dari rencana Tuhan," seringkali terdengar. Tapi meskipun maksudnya menenangkan, kalimat ini bisa terasa seperti menolak realitas perasaan mereka. Menghadapi kematian adalah sesuatu yang sangat pribadi. Dan yang paling dibutuhkan seseorang di saat seperti ini adalah ruang untuk merasakan semua yang mereka rasakan, bukan untuk diberi tafsir dari luar. Saya mengenal seorang wanita bernama Ruth, 84 tahun. Ia berkata bahwa setiap kali orang mengatakan, "Ini semua sudah diatur," ia merasa tidak didengarkan. Yang ia butuhkan hanyalah seseorang yang mau duduk diam, menggenggam tangannya, dan berkata, "Aku di sini." Kehadiran, bukan penjelasan, adalah penghiburan terbaik. Nomor 4, menyuruh mereka untuk tidak menangis atau menyembunyikan emosi. Salah satu kesalahan paling umum adalah meminta orang yang sekarat untuk kuat atau jangan menangis. Tapi perawat hospice tahu bahwa menangis bukanlah kelemahan. Itu adalah bentuk pelepasan, cara hati bicara ketika kata-kata tak cukup. Saya ingat pria bernama Walter, 80 tahun, yang berkata bahwa momen paling damai adalah saat ia bisa menangis bersama putrinya, tanpa ada yang menyuruhnya, tabah, atau kuat. Ketika kita membiarkan mereka merasakan dan mengekspresikan emosi dengan bebas, kita memberikan hadiah terbesar. Kebebasan untuk menjadi diri sendiri,
tanpa rasa malu. Jika kamu masih bersama kami, tulis nomor 4 di komentar sebagai bentuk dukungan. Nomor 5, mengatakan bahwa kamu yakin mereka akan sembuh. Meskipun niatnya baik, kalimat seperti, "Aku yakin kamu akan sembuh," bisa membuat seseorang yang sekarat merasa tidak terlihat. Karena seringkali, mereka sudah tahu kenyataan yang sedang dihadapi. Dan saat orang-orang di sekitarnya menyangkal hal itu, mereka justru merasa lebih sendiri. Saya ingat wanita bernama Elene, 83 tahun, yang merasa tenang bukan karena janji-janji kesembuhan, tetapi karena teman-temannya berkata, "Aku di sini dan aku peduli." Kehadiran yang jujur jauh lebih kuat daripada harapan yang kosong. Nomor 6, mengatakan bahwa segalanya terjadi karena suatu alasan. Ini mirip dengan nomor 3. Kalimat seperti, "Semua ini pasti ada alasannya," seringkali lebih menyakitkan daripada menenangkan. Banyak orang yang sedang mendekati akhir hidup sedang mencari makna dengan cara mereka sendiri. Dan saat kita memaksakan makna tertentu, mereka bisa merasa seperti perasaan atau keyakinan mereka diabaikan. Saya ingat pria bernama Henry, 85 tahun, yang berkata bahwa saat paling bermakna adalah ketika teman-temannya hanya duduk diam dan mendengarkan, tanpa mencoba memberi makna atau menjelaskan segalanya. Itulah yang membuatnya merasa dihargai. Nomor 7, menentukan bagaimana mereka seharusnya merasa atau bersikap. Kalimat seperti, "Kamu harus tabah," atau "Jangan takut," bisa menjadi sangat menyakitkan. Mengapa? Karena mereka seakan menyuruh seseorang untuk menyesuaikan emosinya dengan harapan orang lain. Setiap orang punya pengalaman yang berbeda saat menghadapi kematian. Dan yang paling mereka butuhkan adalah izin untuk merasa apapun yang mereka rasakan. Saya teringat pria bernama Samuel, 84 tahun. Ia berkata bahwa yang paling menguatkannya adalah saat saudarinya berkata, "Kamu bebas merasakan apapun yang kamu butuhkan. Aku akan tetap di sini." Kalimat seperti itu tidak hanya memberi ketenangan, tapi juga penghormatan. Penutup. Saat kita sampai di akhir video ini, saya berharap 7 hal ini memberimu pemahaman baru tentang betapa kuatnya kata-kata kita dalam momen-momen terakhir seseorang. Mana dari poin-poin ini yang paling mengejutkanmu? Dan mana yang akan kamu bawa ke dalam hidupmu mulai sekarang? Karena pada akhirnya, bukan soal mencari kata-kata sempurna, tapi soal keberanian untuk hadir, dengan kejujuran, empati, dan hati yang terbuka. Terima kasih telah menyaksikan. Kami ingin mendengar pendapatmu. Silakan tinggalkan komentar dan bagikan satu hal yang kamu pelajari hari ini dan bagaimana kamu akan menggunakannya. Dukunganmu sangat berarti. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, mohon like, subscribe, dan bagikan agar lebih banyak orang bisa terbantu. Sampai jumpa di video berikutnya.